Salam Indonesia, merdeka. Pemerintahan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia dengan kabinetnya merah putih itu berjalan kurang lebih 4 bulan. Ada 2 peristiwa keputusan yang diambil oleh pembantunya, yaitu menteri-menteri, yang membuat keresahan masyarakat. Keputusan yang berpengaruh pada hajat hidup rakyat Indonesia. Ini perlu saya ingatkan. Yang pertama kemarin, pada saat keputusan kenaikan PPN 12%. Ya, bagaimana percaya dirinya Menko Perekonomian Pak Erlangga dan Menteri Keuangan mengumumkan, meyakini bahwa ini kenaikan PPN 12% sudah diputuskan sebelumnya. Ya, jadi seperti bahwa ini wajib dilakukan seperti kitab suci. Padahal undang-undang itu tidak harus dilakukan apabila kondisi tidak memungkinkan. Nah, akhirnya supaya pemerintah wibawanya terjaga, Pak Presiden, Pak Prabowo merubah jenis-jenis barang mewah yang semula diumumkan seperti kopi, sabun itu termasuk barang mewah. Kemudian akhir tahun diumumkan tidak seperti itu. Berubah semua jenis barang mewah sesuai dengan mewahnya barang. Pesawat terbang, kapal pesiar, dan lain-lain. Ini peristiwa pertama itu, sehingga terjadi sampai demo. Kemudian yang kedua, yang kemarin, Menteri ESDM, Bapak Bahlil, ya, membuat kebijakan tentang penjualan LPG 3 kilogram. Langsung rakyat bingung. Ini keputusan seperti kayak orang bangun tidur nih. Jadi Pak Bahlil, Menteri SDM, tidak memprediksi, tidak mengantisipasi, ya, apa yang akan terjadi kalau membuat keputusan tentang hajat hidup orang banyak. Dan ini kelihatannya tidak melapor kepada Presiden. Padahal pembantu Presiden itu kalau memutuskan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya rakyat Indonesia, itu harus diketahui oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Apabila di lapangan nanti ada sesuatu gejolak, Pak Presiden pasti lebih tahu duluan. Tuh. Nah, sama. Saya melihat LPG, gas tabung 3 kilo maupun yang lain, itu kan di bawah Pertamina. Pertamina di bawah operasionalnya, kendalinya BUMN. Nah ini, itu kemarin Pak Bahlil, kenapa tampil sendiri? Kenapa kok tidak didampingi oleh Menteri BUMN, Pak Erick Thohir? Nah ini sebetulnya pertanyaan, ya. Apakah memang Pak Bahlil PD, percaya diri, pasti benar, pasti nggak ada masalah, sehingga Pak Erick Thohir ditinggalkan untuk press conference. Nah ini luar biasa. Ini sepertinya pembantu presiden ini belum paham keinginan presiden bagaimana untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Ya, saya pernah nyampaikan, koordinasi itu mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya susah untuk dilaksanakan. Itu, ya, selalu koordinasi mudah diucapkan, pelaksanaannya susah untuk dilaksanakan. Contohnya ya seperti yang dilakukan oleh Pak Bahlil, Menteri SDM. Itu mudah-mudahan pembantu presiden, para menteri tidak salah lagi dalam mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Ingat loh, Pak Presiden itu ada staf-staf yang hebat, yang qualified. Pak Luhut masih jadi staf, KSP ada, ya. Ini jangan ditinggalkan. Sekali lagi, ya. Salam Indonesia, merdeka.